Hai, saya Kenzi Blanket Rosen dan di video ini akan membahas mengenai Physics Cambridge, Electricity, and DC Circuits. Lebih tepatnya bakal membahas dua soal. Nah, oke, di sini ada soal yang pertama. Diketahui ini adalah sebuah grafik E terhadap V atau current terhadap voltage dari sebuah electrical component. Pertama kita ditanya nih, nama dari komponennya apa? Oke, kita langsung aja kerjain. Pertama kita harus kenalan dulu dengan beberapa elemen ya. Pertama itu ada resistor atau disebut ohmic resistor. Kenapa disebutnya ohmic resistor? Karena dia sesuai dengan hukum Ohm. Ya, gini. Nah, grafik dari si ohmic resistor ini, kalau kita gambarkan I terhadap V ya, itu selalu selaras lah nilai dari I dan V-nya ini. Jadi R-nya itu ya sesuai dengan rumus ini, alias R-nya sama dengan V per I. Gitu. Selanjutnya, eh, kalau kita punya yang namanya termistor. Termistor ini dia berkaitan dengan suhu. Jadi grafiknya itu adalah R terhadap temperatur. Jadi termistor ini karakteristiknya semakin naik suhu yang dirasain oleh si termistor ini ya, maka si resistansnya ini bakal turun secara eksponensial. Nah, selanjutnya ada yang namanya LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, sesuai dengan namanya, artinya dia ini resistance-nya itu berkaitan dengan yang namanya light intensity. Jadi semakin light intensity-nya itu naik, otomatis resistance-nya itu bakal turun. Nah, gini. Sama ada yang sering dipakai juga, itu adalah filament lamp. Oke. Jadi ada lampu filamen, di mana grafiknya dia ini sama persis kayak di gambar. Jadi sebenarnya kita udah tahu kalau jawabannya itu adalah filament lamp. Oke. Tapi kenapa grafiknya bisa beda dari kayak ohmic resistor atau grafik-grafik yang lain? Nah, di sini kan harusnya grafiknya mirip dong sama ohmic resistor, ya kan? Tapi dia ada pembelokan sedikit. Harusnya dia lurus kayak gini. Tapi dia ada pembelokan. Kenapa? Karena oh ya, kita gambar dulu ohmic resistor. Sorry, maksudnya filament lamp. Biasanya gambarnya kayak gini. Jadi si filament lamp ini resistance-nya itu bakal naik seiring dengan voltage naik. Oke, jadi karakteristiknya voltage naik, maka resistance-nya juga naik. Tapi nggak seiras atau nggak seiring dengan si current-nya. Tapi kenapa? Jadi misal di sini adalah lintasan si filament lamp-nya ya. Kita tahu misal ini ada rangkaian, maka dia bakal berjalan dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, itu aliran dari arus listriknya. Tapi kalau buat elektron, lintasan elektron, dia itu bakal dari negatif ke positif. Nah, kita asumsikan aja di sini elektron deh yang ngalir ya. Ini elektron. Dia bakal lewat di sini. Misal ini elektron bareng teman-temannya yang banyak gitu. Ya. Nah, tapi di akhir pas dia udah ngelewatin si filament lamp, itu yang lewat dikit nih. Kenapa? Artinya ada resistance di sini yang cukup besar, ya kan? Tapi kenapa bisa gitu? Nah, jadi umumnya, misal deh di suhu tertentu ya, di saat dia masih sesuai sama ohmic law nih, di bagian yang atas sini ya, garis luar sini, ya semuanya tuh bisa lewat ke kiri ya. Kita coba copy paste yang bagian sini. Nah, awalnya semuanya tuh bisa lewat ke sini. Tapi semakin voltage-nya naik, apa yang terjadi kalau voltage naik? Otomatis bakal si suhunya ini bakal naik. Suhu dari si filament lamp-nya, ya kan? Nah, suhunya naik kenapa? Ya karena si molekul-molekul atau partikel-partikel yang terdapat di filament lamp-nya ini bakal bergetar. Oke, kita tahu bergetar itu maksudnya apa? Ke kanan, ke kiri gitu kan? Atau osilasi lah. Nah, karena dia bergetar, otomatis anggapannya tadinya ada di dalam tembok sini ya. Tapi dia ada yang malah bergetar ke tengah gitu. Atau dia justru malah menutupi si jalannya si elektron atau arus, ya kan?
Nah, dengan demikian, otomatis karena voltage-nya naik, resistance-nya jadi nambah, ya kan? Kenapa nambah? Karena si elektron ini makin nggak bisa lewat. Yang tadinya ada 4, dia malah misal lewatnya cuma sisa 1. Gitu. Itu penjelasan kenapa filament lamp grafiknya itu beda dari ohmic resistor. Jadi si filament lampnya ini punya resistensi juga, tapi dia nggak berlaku secara hukum Ohm ya di keadaan tertentu. Nah, oke, jadi yang nomor satu tadi jawabannya adalah uh, filament lamp ya. Nah, buat yang bagian nomor 2, di sini dia tuh masih membentuk garis lurus ya di keadaan tertentu. Ya, dan yang ditanya itu adalah di saat voltage-nya itu adalah 2 volt ya. Tapi kenapa di sini bilangnya potential difference across it is, ya jadi kalau kita misal di sini ada filament lamp ya, sini kita pasangin voltmeter. Yaudah, berarti uh, kita langsung tahu nih, oh di sini perbedaannya misal tadinya ini adalah 4 volt ya. Terus di sini ternyata tegangannya udah sisa 2 volt. Berarti tegangan yang ada atau kepake buat melewati si filament lampnya ini adalah 2 volt gitu. Jadi kita tahu dengan potential difference itu sama aja kayak anggapannya voltage yang dipunyai sama si komponennya. Nah, oke, kita hapus. Nah, kita langsung jawab aja. Dimana di sini dia masih berlaku hukum Ohm ya. Karena dia masih grafik lurus, jadi V sama I kali R. Langsung aja berarti ditanya resistance. Jadi R-nya sama dengan V dibagi I. Alias V-nya di sini kita tahu 2 ya. Nah, tapi buat I-nya, kita di sini harus tinjau dulu nih. Ini kan 0,2 ya. Di bagian saat dia 2 volt, kita aproksimasi aja ini di tengah-tengah antara 2 dan garis atasnya, yaitu 0,3. Sorry, ini 0,2. Ya, jadi di sini berarti 0,25 ya, atau alias seperempat. Jadi langsung aja kita tulis voltnya tadi 2 per 1 per 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 ohm gitu. Jadi kita dapat jawaban yang A bagian kedua. Oke, lanjut buat yang soal B. Di sini kita tahu ada sebuah rangkaian di mana ini ada variabel power supply. Artinya variabel apa? Artinya berubah-ubah. Jadi dia bisa diatur gitu. Misal pengen dinaikin dari 0 ke 5 volt gitu. Pengen diubah dari 5 volt diubah ke 1 volt gitu. Itu namanya variabel power supply. Kalau baterai kan contohnya kayak gini kan. Ya, dia misal 5 volt, ya udah dia selalu 5 volt gitu. Tapi kalau variabel power supply dia bisa aja diubah-ubah. Nah, di sini kita punya yang namanya komponen baru nih, dioda. Kita bahas sedikit dulu tentang dioda. Dioda gambarnya kayak gini. Oke, jadi di sini ada sisi katoda dan anodanya. Ya, dimana kalau secara simpel kita kalau ngomongnya, kalau arusnya itu ngalir dari kiri ke kanan ya, alias sesuai dengan arah kepalanya si dioda ini, maka otomatis ya arusnya itu bakal jalan gitu. Tapi sedangkan kalau misal di kasus kedua, itu arusnya mengalir berlawanan sama arah kepalanya si dioda, maka otomatis di sini nggak ada arus. Atau secara aslinya ya, secara real itu ada tapi sedikit gitu. Nah, oke. Jadi kita disuruh gambar grafnya. Nah, di sini langsung aja saya gambar atau kita gambar grafik dioda secara umum ya. Jadi kalau kita tahu grafik dioda secara umum itu adalah kayak gini. Nah, wait, sorry. Nah, kayak gini. Ini adalah I-nya, ini adalah V-nya. Oke. Nah, di sini berarti bagian yang pertama itu saat voltage-nya dinaikin dari 0 ke 1 volt, ya kan? Nah, buat volt yang naik, otomatis voltnya itu positif kan? Berarti dia grafiknya bakal kayak ini. Ini kita langsung bikin aja. Bagian pertama ya, gitu. Nah, tapi kenapa sih grafiknya tuh bisa kayak gini? Oke, mungkin kita kerjain dulu soal-soal
soal sampai bagian kedua ya. Nah, jadi kalau bagian kedua, dia itu di reverse atau dibalikin. Artinya, dia voltage-nya bakal negatif ya. Terus secara gambar, kita gambar kayak gini. Nah, gini. Jadi ini adalah area yang kedua, gitu. Tapi kita bakal bahas kenapa sih grafiknya bisa kayak gini. Dan di sini kita juga nggak dikasih tahu ya, apakah si diode-nya ini terbuat dari apa. Karena grafiknya ini juga tergantung. Angka-angka di grafik ini tuh tergantung dari si bahan diodanya. Nah, pertama kita bahas kenapa sih grafiknya bisa kayak tiba-tiba ada ekstrim ke atas kayak gini. Itu karena awalnya kan dioda ini dia aliri voltage kan. Tapi arus yang mengalir itu belum tentu bisa mengalir jika belum melewati batas voltage-nya si dioda. Kenapa alasannya bisa ada batas-batasnya? Karena dioda ini terbuat dari semiconductor. Oke, sesuai dengan di soal tadi disebut ya semiconducting. Semiconductor itu contohnya kayak silikon dan germanium, yang dimana sifat semiconductor ini kalau kita belajar ya, itu dia itu bersifat kayak isolator, ya kan? Isolator kalau dalam sifat biasanya. Tapi kalau dipanasin sampai mencapai suhu tertentu, otomatis dia bakal bekerja sebagai konduktor, oke? Nah, itulah kenapa dia harus mencapai voltage tertentu supaya dia panas. Jadi alhasil dia bakal bekerja sebagai konduktor. Nah, disitulah si arusnya ini baru bisa mengalir. Jadi umumnya itu kita bisa estimasi sekitar 0,5 volt ya buat si arusnya ini mengalir melewati si semikonduktor atau dioda. Nah, tapi kenapa grafiknya juga ekstrim banget kayak gini? Itu karena umumnya eh, grafik kayak pertambahan dari si arus, grafik pertambahan arus dari si dioda itu emang nggak gede-gede banget gitu. Misal di sini udah ngelewatin 0,5 ya, dia kayak pelan banget gitu. Ini V ya, misal di sini tuh udah kayak 5 volt gitu. Oh, di sini udah 100 volt. Nah, itu kayak bertambah secara arus itu dikit banget. Nah, itulah kenapa grafiknya kalau secara umum ya, kita gambarnya kayak ekstrim banget ke atas gitu. Nah, terus di sini di region kedua, itu di saat diodanya itu dialiri arus yang berlawanan dengan arrowhead-nya, alias voltage-nya bakal negatif ya kan. Dan harusnya kalau secara ideal ya, kalau misal kita anggap itu adalah dioda ideal, mungkin di sini kita bisa gambarin 0 ya. Tapi di sini kalau secara real, dioda itu dia bakal mengalami kebocoran. Oke? Jadi di sini bakal ada arus yang lewat. Nah, oh ya, sifat dari si dioda ini kalau dia dialiri arus listrik searah sama arrowhead-nya, otomatis eh, dia tuh resistance-nya rendah. Tapi kalau berlawanan, itu resistance-nya tinggi banget. Oh ya, di region pertama kita bisa sebut ini sebagai forward bias. Di region kedua kita sebut sebagai reverse bias. Oke. Nah, di saat ini, di saat region kedua, kenapa dia ada ke bawah sedikit? Itu karena dia mengalami kebocoran. Misal harusnya di sini adalah 10 ampere. Yang lewat di sini cuma 1 ampere gitu. Nah, harusnya kan nggak ada yang lewat kan kalau dia arrowhead. Maksudnya kalau dia mengalami kondisi reverse bias gitu. Tapi secara real sebenarnya masih ada yang lewat. Nah, jadi buat yang soal 1 dan 2 bagian B, ya jawabannya ini. Nah, tapi ada special case. Ya, di sini kenapa kok grafiknya ke bawah banget? Nah, jadi si dioda ini umumnya nahan sampai sekitar beberapa puluh atau ratus volt ya. Umumnya sekitar 50 volt sampai 100 volt. Sampai dia bakal masuk ke region yang namanya breakdown. Maksudnya breakdown ini apa? Jadi misal kita udah punya dioda nih, ya kan? Dia ini tahannya cuma sampai kayak 70 volt. Di saat dia dialiri arus atau voltage ya, voltage sebesar 100 volt dan berlawanan arah ya kan. Harusnya kerjanya dia kan menahan ya supaya si voltage-nya ini nggak bisa lewat ya, alias arusnya. Nah, tapi karena demikian, karena dia kecil, dia bakal breakdown. Jadi si voltage-nya ini bakal tetap lewat gitu. Karena anggapannya kayak kita udah punya timbangan nih, ya kan? Dia cuma bisa nahan sampai 100 kg.
kita kasih misal apa ya, yang berat banget deh, kayak dumbbell atau barbell ya. Nah, kita kasih yang beratnya sampai kayak 200 kilogram. Nah, dia kan udah exceeded kan, udah kelebihan. Otomatis ya, si timbangannya ini bakal bisa aja kayak, harusnya kan ke kanan banget ya 100 kilogram, dia bisa aja muter lagi sampai ke 0 gitu kan. Atau ya kanan kiri karena rusak gitu, karena udah kelebihan muatan. Nah, sama kayak si dioda ini. Jadi dioda ini ada limit dari uh, voltage yang bisa dia tahan. Nah, oh ya, itu tadi namanya breakdown ya. Jadi dia sama kayak yang bagian sini. Jadi dia bakal kayak ekstrim gitu grafiknya di bagian sini. Oke, lanjut buat yang bagian ketiga. When the potential difference across the safety resistor is 1.4 volt, the current in it is 20 milliampere. Oke, jadi di sini ada safety resistor. Kita hubungin di situ voltmeter. Di voltmeter ini kebacanya 1,4 volt. Dan kita hubungin juga deh ammeter di sini, itu kebacanya 20 miliampere. Jadi resistance dari si resistor ini berapa? Nah, kita anggap aja si diodanya ini ideal ya. Jadi dia nggak punya resistor. Oke? Jadi ya dia cuma ngalirin listrik aja di sini. Ya. Jadi di sini misalnya I, ya lewatnya hasilnya juga I. Oke. Jadi di sini ya udah kita pakai rumus ohm. Nah, oke, buat yang nomor 2 ya udah kita tinggal hitung secara ohm aja. V sama dengan I dikali R. Kita tahu oh kita tanya R, berarti V per I. V-nya itu adalah 1,4 atau 14 per 10, ya kan, dibagi sama 20 per 1000 ya. Ini bisa kita coret, ini juga coret. Terus ini kita coret 7. Nah, berarti dapat 70 ohm gitu. Jadi hasilnya adalah 70 ohm. Oke, sekian aja buat pembahasannya. Makasih udah menonton. Thank you.